Ini salah satunya Bapak pengusaha sapi atau pengusaha peternakan? Ya, saya memang hobi di ternak domba ya, tapi saat ini lebih banyak ke domba tangkas. Mau terjun ke politik itu karena melihat jeritan petani itu ya. Iya, iya, iya. Tetapi kan saya juga Halo Tribuner, jumpa lagi dengan saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks edisi 100 hari Wakil Rakyat. Sudah hadir bersama saya Bapak Haji Ateng Sutisna, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sibuk ya, habis dilantik kemarin ya. Iya, baru pulang. Baru pulang, Habis dandananya sejak dilantik tetap topi nggak lepas ya. Iya. Terima Biar kasih ada sudah ciri khas. hadir Pak Haji. Akang, ya, lebih akrab ya, orang Sunda mah gitu kan. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor, di kesibukannya Pak Ateng yang sekarang sudah mulai semakin sibuk sebagai pengusaha, sebagai anggota Dewan. Pertama mungkin pertanyaannya saya gini, Pak Haji. Kan background pengusaha ya, Iya. terus tiba-tiba nyemplung ke dunia politik, langsung menjadi calon anggota DPR RI, dan itu nggak mudah, dan periode pertama ini dan langsung sukses. Kiatnya apa sih, terus ngapain aja sih Kang? Akang dapil mana sih sebenarnya? Saya dari Dapil Jabar 9 ya. Meliputi Sumedang, Oke. Majalengka, Subang. SMS. Ya, Iya. memang saya backgroundnya pengusaha lah. Bukan pengusaha, cuma saya petani lah gitu ya. Petani ya? Petani. Petani besar lah gitu ya? Iya, karena saya menganggap bahwa kegiatan saya semua di bidang pertanian. Iya, iya, gitu kan. Nah ini kelihatannya ada yang tidak bisa diselesaikan oleh petani sendiri. Jadi ini perlu adanya kekuatan politik. Makanya saya sudahlah di sisa hidup ini gitu kan. Harusnya kan pensiun nih, teman-teman pensiun. Saya mencoba masuk ke dunia politik. Oke. Paling tidak mudah-mudahan saya bisa menyuarakan jeritan para petani saat ini. Sekarang ini sudah terancam banyak kalangan muda yang sudah tidak mau jadi petani lagi. Oke. Terus kita ke depan mau makan apa? Sehingga saya perlu berbuat. Kalau di luar saja rasanya mungkin Iya, iya, iya. tidak bisa ada kekuatan. Paling tidak kalau masuk ke dalam mencari teman di dalam lah gitu ya. Itu mungkin tujuannya saya masuk ke politik. Iya. Sebentar, Pak Haji, saya mau coba bacakan ya. Iya. Kalau nama lengkap Insinyur Haji Ateng Sutisna MBA ya. Tempat tanggal lahir 6 Maret 1961 di Majalengka. Ya. Ya. Ternyata S1-nya itu IPB ya, Fakultas IPB, Kehutanan. iya. Kemudian S2 Manajemen Bisnis, anggota DPR RI, sekarang ya fraksi PKS dan beberapa ketua Himpunan Konsultan Kehutanan, Ya. segala macam, ketua banyak lah ternyata ya. Ketua Bidang Sertifikasi MPPI Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia, Wakil Ketua MPI Masyarakat Perhutanan Indonesia, Wakil Ketua Departemen Agribisnis dan Pangan ISMI Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Bendahara Himpunan Peternak Domba. Nanti kita ngobrol soal domba kambing Indonesia. Nah, tadi Pak Haji bilang soal petani. Padahal banyak kampus juga yang menghasilkan lulusan-lulusan menjadi seorang tenaga ahli di bidang pertanian. Salah satunya IPB. Apalagi Pak Haji lulusan IPB. Sebenarnya harus seperti apa sih kacamata Akang terkait dengan kondisi saat ini pertanian? Ya. Ya kalau tenaga ahli memang banyak ya. Betul. Baik itu bahkan profesor, doktor, banyak sekali. Cuma memang kadang-kadang mereka itu tidak bisa berdaya gara-gara juga mungkin regulasi atau politiknya tidak mengarah ke politik pertanian atau tidak berpihak kepada para petani. Sehingga sulit untuk mengimplementasikannya. Contoh misalnya generasi muda sekarang ini kan nggak mungkin mereka mau
membawa cangkul ke itu, atau misalnya menyemprot hama dengan alat semprot yang begini. Mungkin kalau pakai drone, pakai traktor yang ada AC-nya, mungkin mau mereka. Traktor yang ada AC-nya. Tapi kan pemerintah tidak Tapi berpihak, boleh juga itu ya, kepikiran juga tidak ya. berpihak ke situ gitu, tidak mencoba mendorong sesuai dengan gaya hidup milenial kan gitu. Ini generasi Z ya. Ya betul. Jadi ini kalau mengandalkan petani zaman dulu, ya pasti sama generasi muda akan ditinggalkan. Nah inilah makanya arah pertanian, kebijakan pertanian mungkin harus juga ikuti orientasi zaman saat ini gitu, supaya diminati sama generasi yang akan datang. Jangan pemerintah karena masyarakat tidak mau berkurang, tidak mau bertani, terus nyari jalan pintas, sudahlah mengimpor saja. Ya itu bahaya menurut saya. Ketika suatu saat ada pemboikotan, nggak boleh nggak ngimpor lagi, kita mau makan apa? Betul. Ya. Jadi walaupun mungkin sedikit agak mahal produk petani kita, harusnya wajar lah. Mungkin disitulah hadir pemerintah supaya tetap harga jual beras ataupun yang lain-lainnya masih terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Makanya petani perlu didukung atau disubsidi gitu. Itu salah satu memang yang akan diperjuangkan oleh Pak Haji ya. Ya itulah. Meskipun sekarang belum ditentukan komisi apa ya. Belum, memang saya juga saat ini belum tahu saya itu. Tapi paling tidak saya. Kalau boleh memilih, Pak Haji? Ya tentunya kalau boleh memilih ya sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan komunitas saya yang selama ini saya gelutin, supaya bisa menyuarakan aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi mereka begitu. Tapi ya kembali nanti mungkin partai atau pimpinan fraksi yang menentukan saya harus ada di komisi mana. Tapi saya sih terima saja. Toh mungkin kalaupun saya tidak di komisi itu, paling tidak kalau saya ada di dewan mungkin bisa berteman dengan yang ada di komisi itu. Bisa kita titipkan perjuangan itu gitu. Pak Haji Ateng, apa yang krusial menurut Pak Ateng yang memang harus segera dilakukan dalam menata pertanian di Indonesia? Kalau bicaranya bahwa saya berada di luar sistem susah. Sekarang saya berada di dalam sistem sebagai legislatif. Artinya saya bisa melakukan intervensi kepada pemerintah. Tapi setidaknya apa yang krusial yang harus segera dilakukan? Ya, sebetulnya program pemerintah yang akan datang ini agak cukup menggembirakan ya, karena ketahanan pangan itu salah satu program utama yang akan dihitungkan. Tapi saya khawatir, makanya saya masuk ke kancah politik itu, khawatir yang dimaksud ketahanan pangan itu, yang penting pangan itu ada, kan itu. Adanya entah dengan cara apa, termasuk dengan cara impor, itu bahaya juga kan gitu. Nah ingin yang secara yang sangat mendesak ini adalah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekarang menjadi kesulitan para petani. Seringkali keluhan ini yang saya datangi kalau ke dapil ya, itu waktu kampanye juga begitu. Mereka itu pada waktu menanam ada kesulitan air. Sebetulnya contohnya aja ya, Sumedang, Majalengka. Kan kita tahu di sana ada Jati Gede. Iya, bendungan ya. Bendungan Jati Gede. Itu ada, dari bendungan itu mengalir. Cuma sayangnya saluran airnya itu berada di bawah sawah. Jadi sawah lebih tinggi. Masyarakat itu berusaha dengan cara menyedot. Tapi ketika airnya disedot oleh petani, maka di situ petani harus bayar PNBP. Jangankan untuk bayar PNBP, kan gitu. Untuk kerja sendiri juga atau mengupah itu juga. Mereka tuh ijon gitu ya. Nah ini mungkin salah satunya hal kecil yang harus dibenahin. Ya sudahlah, harusnya kalau air digunakan untuk pertanian dibebaskan, jangan ngambil PNBP-nya gitu kan. Kalau untuk digunakan mungkin ke industri atau ke apa ya silahkan, kalau
mau ditarik untuk PNBP-nya. kepentingan para petani kan sifatnya dia tidak komersial juga ya Pak ya, Ya. untuk kebutuhan mereka juga dan untuk memang lahan pertanian itu agar bisa terkelola dengan baik ya Pak. Ya, Seperti terus itu. kedua, ketika mau pupuk, kadang-kadang pupuknya langka. Tuh. Padahal katanya ada pupuk subsidi, tapi datangnya tidak tepat waktu. Atau menurut petani, ya petani saat membutuhkan nggak ada. Itu juga walaupun yang mau beli. yang Pak Ateng sampaikan sehari setelah dilantik sebagai anggota dewan soal subsidi pupuk, betul ya Pak ya? Ya, Itu ya. betul. Artinya bahwa memang sekarang krusial juga masalah pupuk itu yang memang harus tepat sasaran ya. Iya, tepat waktu juga. Tepat waktu juga. Iya, jadi kalau ada subsidi tapi datangnya telat, apa telat itu tidak disengaja atau disengaja, kan bahaya tuh kalau sampai disengaja telatnya itu, supaya petani nggak panen kan gitu. Iya, bahaya. Tapi Iya. ujung-ujungnya nanti impor beras lagi Pak ya. Ya itu, saya takutnya disitulah saya makanya ingin tahu sebenarnya terjadi apa nih. Iya. Oh bisa, udah jelas jadwal tanam kapan segala macam, masa zaman informasi begini datang pupuk telat kan gitu. Iya. Atau jadi sampai mau beli pun nggak ada kan Susah gitu. ya, betul Iya, ya. saya khawatir itu ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan supaya itu impor kan gitu. Pak, background Pak Haji Ateng kan pengusaha Pak ya. Iya. Artinya sudah sebenarnya ketika berada di posisi pengusaha tuh memang sudah banyak mengetahui berbagai hal yang memang justru sulitnya berusaha menjadi pengusaha di Indonesia. Artinya banyak aturan-aturan. Sebenarnya persoalan birokrasi atau apa Pak yang menjadi masalah yang Bapak rasakan selama ini? Sebetulnya ya masih ada beberapa yang menurut petani, kalau kita sih masih bisa mengakses ya. Betul. Bagi petani itu disuruh, contohnya aja mau mensertifikasikan benih atau bibit, harus datang ke itu kan sulit buat mereka. Nah, kenapa sih tidak mencoba pemerintah yang hadir di petani, di masyarakat, di lapangan ketika petani membutuhkan kan gitu. Mungkin itu yang harus kita robah. Jangan petani yang suruh datang ke kantornya misalkan BPSB atau apa gitu. Dibalik dari BPSB lah yang datang ke petani misalkan gitu. Nah, ada masalah nggak Pak ketika kan Bapak di di MPPI ya Pak ya? Ya. Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan. Ya. Yang terjadi sekarang itu masyarakat kan harus mencoba juga mengajukan sertifikasi seperti itu. Ya. Itu sudah berjalan. Ya, Normal jadi gini, yang sekarang terjadi, memang undang-undangnya itu kan jelas bahwa semua benih yang beredar itu harus benih yang berlabel, artinya benih yang udah tersertifikasi. Iya. Artinya kalau mengedarkan benih atau bibit yang tidak tersertifikasi harusnya pidana, kan gitu. Ada seperti itu Pak. Itu pidana dalam itunya ya, dalam Petani undang-undangnya. sekalipun? Ya. Oke. Tapi kan harusnya kan petani itu kita tahu dalam kondisi tidak berdaya. Yang saya ingin perjuangkan ke depan, saya ingin contohnya di pembibitan tanaman hortikultura atau buah-buahan ya. Nah, saya ingin pemerintah itu membuat klaster-klaster pembibitan. Misalnya daerah pembibitan tuh di Bogor di mana, di Majalengka di mana, gitu kan? Di Subang di mana? Di mana? Itu dibikin klaster. Oke. Nah di situ harus ada sumber benih atau pohon induk, ya kan? Yang betul-betul unggul. Jadi kita jelas pohon induknya tuh di mana, sumber benihnya tuh dari mana, gitu. Interestnya di mana. Itu pemerintah yang membangun. Walaupun nanti yang mengelola mungkin kelompok masyarakat di situ. Nah kemudian si pihak lembaga sertifikasi atau katakanlah di sini BPSB itu harus hadir di situ, meyakinkan bahwa betul petani itu ngambil sumbernya dari yang itu, dari sumber benih yang benar. Sumber benih yang tersertifikasi. Nah, kemudian dilakukan okulasi atau sambung pucuk dengan benar. Kemudian diperiksa
nanti hasilnya kalau memang itu ada yang gagal, ada yang keluar dari bawah misalkan gitu ya, bukan dari yang interest yang bagus, itu disortir. Dan ini yang jangan diedarkan. Yang inilah yang diedarkan. Nah, sehingga ini terjamin bahwa bibit yang beredar ini adalah bibit yang betul-betul berkualitas. Jangan sekarang begini, tiba-tiba pemerintah ada tender, ya kan? Tender pengadaan bibit harus bersertifikat. Sementara di masyarakat tidak tahu sebelumnya bakal ada permintaan bibit itu. Kan umumnya petani itu kalau tidak ada permintaan tidak melakukan sertifikasi kan gitu. Iya, betul. Nah, begitu ada tender, orang yang akan ikut tender itu bagaimana aja caranya dapat label gitu kan? Pada akhirnya ya, Pak. Pada akhirnya, yaitu yang tidak boleh ke depan seperti itu. Kalau tadi dilakukan seperti tadi, yakin tidak akan ada yang namanya tidak sertifikasi. Tugas Pak Haji Ateng ya, ya. 100 hari mungkin salah satu concernnya juga di situ Pak ya, Ya, masalah pertanian. Karena background Bapak kan di pertanian, lulusan IPB dan di kehutanan juga. Problematik memang ya, yang terjadi di lapangan itu, seperti itu. Mungkin itu juga yang Bapak temukan ketika Bapak di dapil Bapak ya Pak ya, dapil 9. Iya, betul itu. Di Sumedang. Kebetulan Majalengka kan sentra pembibitan juga di sana. Apa yang Pak sebenarnya yang Bapak temukan di sana itu kondisinya? Ya itu, mereka bikin stek pucuk, bikin okulasi, tapi ketika ditanya mana pohon induknya, nggak ada, nggak tahu, nggak jelas gitu. Dia asal ambil dari pohon yang sembarangan kan gitu, kan nggak tahu kualitasnya itu. Iya. Banyak juga yang memang ya PR-nya Pak ya. Iya, itu yang harus kita benahi lah. Seperti itu. Pak Haji Ateng tinggal di Bogor, tapi dapil Sumedang, Majalengka, Subang. Ya. Sebenarnya, dan ini tahun pertama, periode pertama Pak Haji bisa maju sebagai calon anggota DPR RI. Ya. Dan di tahun ini pun Bapak lolos. Ya. Kiatnya apa Pak? Ya, sedangkan Bapak lebih banyak berkiprah di Bogor loh Pak. Iya. Kalau saya lihat kiprahnya saya di luar Jawa sebetulnya. Luar Jawa ya Pak. Sebelum ngomongin luar Jawa kan Bapak kiprah tinggal di Bogor. Iya. Banyak usaha, memang usaha ya terkait dengan nama-nama Bogor lah ya. Bapak juga dulu lulusan IPB segala macam, meskipun usahanya lebih banyak di luar Bogor. Tapi kenapa dapilnya jadi loncat ke sana Pak? Kalau boleh tahu story-nya Pak. Jadi mungkin faktor ketidaksengajaan. Jadi saya kadang yang tidak sengaja itu malah saya diminta sebagai pelengkap karena waktu itu calonnya kurang di sana. Jadi dari PKS itu. Betul, ditawarin, ayo ikut daftar gitu kan. Iya. Walaupun saya sebetulnya, aduh ini gimana gitu. Pikiran nggak sih Pak? Ya sebetulnya ada mau terjun ke politik itu karena melihat jeritan petani itu ya. Tetapi kan saya juga harus berhitung, ngapain kalau ikut terus nggak menang kan gitu. Nah, sebagai pelengkap saja, malah tadinya sih mau mundur, tapi karena udah kadang didaftarin gitu kan. Tapi ya. Jadi diminta oleh DPD PKS sebagai pelengkap karena Bapak asli orang sana seperti itu. Iya. Mungkin nyari kemana-mana nggak ada. Wah, ada temen mungkin di Bogor gitu. Mungkin pas ngelihat spanduk gitu kali ya, atau lihat baliho gitu, oh ini boleh cocok gitu ya, seperti itu. Tapi artinya kan tidak ada pengalaman di politik Pak ya? Nggak ada, saya memang bukan kader ya. Iya, bukan kader ya. Tapi akhirnya bisa merebut hati suara orang wilayah sana itu bagaimana Pak? Ini DPR RI loh Pak, punten Pak Haji Ateng, ini nggak mudah loh. Banyak orang yang berulang kali bahkan dengan modal yang besar segala macam. Iya, banyak yang udah keluar banyak nggak jadi juga gitu. Iya. Ya saya hanya tidak banyak yang saya garap, terutama saya karena saya itunya backgroundnya pertanian. Saya waktu itu kampanye lingkungan saya. Kampanye lingkungan. Jadi dengan cara menanam, membagi bibit 88.888. Kenapa 8? Karena nomor 8. Nomor 8. Supaya ingat. Kemudian nomor 8 itu berarti paling akhir dong.
Paling akhir, iya. Di partai itu PKS. urutan terakhir, Urusan ya. terakhir. Iya. Ya, karena memang buat pelengkap ya. Ada pelengkap barangkali ya. Ternyata yang pelengkap itu malah jadi juara. Iya. Kemudian kita menanam di daerah yang itu sumber air untuk 11 desa pertanian. Untuk air bersih juga dari situ sumbernya. Saat ini kebetulan airnya menyusut karena di atasnya terjadi kerusakan lahan. Saya tanami itu 8 hektar sama 8.888 pohon. Ya kan? Apa yang ditanam apa, Pak? Macam-macam, ada beringin, ada ini. Jadi Di ngelihat lahan warga itu? Bukan? di lahan desa. Lahan desa? Ya, dulunya di bekas galian batu. 8.888. Pokoknya serba 8. Kampanyenya seperti itu? Iya. Nggak menarik, Pak ya? Iya. Sebenarnya mah ya? Kan jadi ingat orang. angka 8 itu sama dengan ATEK. Terus saya juga menurunkan tim, namanya tim SUS. Oke. Tim SUS 88. Oh, tim sus 88. Keren. Bukan apa namanya? Bukan Densus ya? Densus, tim SUS. Tapi ya. 88 gitu. Jadi apa? Jadi 88 bisa jadi keberuntungan lah iya, ya. angka 8 itu Kan nggak putus, Pak. dibikin bagaimana orang itu ingat sama angka 8 gitu. Tim sus tuh ngapain, Pak? 88 tuh? Ya. Nyiapin bibit juga? Ya, jadi tim sukses. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya kampanyenya justru di luar perkiraan ya, Pak ya. Iya. Orang kan kalau kampanye ngundang penyanyi, ngundang segala macam, bagi-bagi segala macam. Ini Bapak malah bagiin bibit dan ditanam. Ditanam. Dan saya katakan, saya akan datang lagi 5 tahun dan ini harus berbuah, harusnya sudah berbuah. Itu nanti saya akan beli buahnya. Kalau yang tanamnya alpukat ya, saya bilang begitu. Tapi memang ada yang minta mangga segala macam. Itu yang memelihara bibitnya itu siapa? Ya masyarakat. Yang dapat bibit itu gitu. Oh. Seperti itu, dan itu di semua wilayah, Pak. Di Sumedang juga, Majalengka juga, di Subang juga. Ya, di 3 kabupaten karena dapilnya 3 kabupaten. 3 kabupaten ya. Luar biasa ya. Jadi justru dari PKS mewakili Dapil 9, nomor 8 lah yang paling buncit ya? Iya, dan kebetulan PKS-nya juga nomor 8, nomor pas ya? Nomornya juga. Padahal Bapak nggak minta nomor 8 ya? Enggak. Maunya nomor 1 padahal ya? Ya, pengennya sih nomor 1, karena sebetulnya kan kecenderungan milih itu kalau tidak kenal sama siapa yang mau dipilih, pasti nomor 1. Tapi pada akhirnya kan nomor tidak menentukan apapun, Pak ya, ketika figur yang bermain pada akhirnya. Iya, mungkin masyarakat seperti itu kelihatannya. Iya, mungkin justru masyarakat ngelihat figur Pak Haji Ateng itu lebih menarik. Tapi umumnya di PKS tuh pasti kalau tidak punya pilihan pasti milihnya nomor 1. Nomor 1. Umumnya itu udah rumus tuh. Nomor 1, Kak. Nomor Iya, satunya kecuali punya pilihan ya. Punya pilihan lah. Iya. Berarti artinya bisa terpilih nomor 8 karena masyarakat punya pilihan pada akhirnya. Iya. Seperti itu. Iya. Apalagi Pak yang bisa dilakukan saat itu, Pak? Ya saya kampanye saya yang paling fenomenal ya itulah ya. Kemudian juga saya memang bikin kaos yang judulnya Ayo Menanam. Ayo Menanam. Ayo menanam pohon. Jadi bukan kampanye saya sendiri, malah saya ayo menanam pohon. Jadi kampanyenya justru kampanye yang sifatnya benar-benar mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan ya, Pak ya? Iya, ayo gitu. menanam, bukan ayo pilih saya, bukan seperti itu ya, Pak ya? Tapi kan di situ ayo menanam pohon. Ya, baru di situ kan ada foto saya calon itu kan gitu. Tapi targetnya memang menang, Pak. Ya harus menang kan, kalau nggak menang ya. Kan saya nggak bisa memperjuangkan petani nanti. Iya. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Tapi artinya bahwa kalau melihat seperti ini kan Bapak dengan setelah jadi anggota dewan, usaha Bapak tuh banyak sekali, Pak. Bagaimana Bapak tetap fokus ke masyarakat di samping usaha yang sedang Bapak sudah jalankan di luar Bogor justru? Jadi saya justru sebelum pelantikan itu perusahaan saya lepas semua. Gitu. Jadi saya sekarang biar fokus lah di betul. gitu. Saya bisa pastikan itu karena saya tadi baca sebelum nanya Bapak.
2023 ternyata sudah mundur semua. 2023, benar nggak Pak? Iya. Saya bilang ini kok 2023 semua gitu. Iya, karena saya mau masuk partai sudah, berarti saya harus fokus di Senayan gitu. Senayan Pak ya. Iya, kalau masih kesana kemari kan jadi nggak fokus nantinya. Iya, luar biasa Pak. Justru biasanya, mohon maaf Pak ya, biasanya mungkin ada sebagian yang tetap dia mempertahankan posisi di perusahaannya, karena dengan demikian perusahaannya bisa terbantu dengan posisi dia sebagai anggota dewan kan, seperti itu kan? Ya, banyak juga yang menyayangkan kenapa harus lepas dari perusahaan gitu ya. Iya. Bahkan dari keluarga tidak mengharapkan sebetulnya melepas perusahaan kan gitu. Iya. Tapi saya pikir ini saatnya. Ini idealismenya Pak Haji Ateng, bukan? Ya, pokoknya saya kalau segala sesuatu harus serius gitu. Jadi Bapak sifatnya orang kalau udah ngerjain sesuatu ya harus fokus ke situ. Iya. Tapi kan penghasilannya jauh berkurang banyak nanti Pak. Iya, memang kalau secara ekonomi masih enakan di perusahaan. Apalagi dari pucuk pimpinan tergantung saya kan. Iya. Yang tapi penting artinya di perusahaan itu Bapak tidak full keluar kan? 100%. Yang penting keluar 100%. 100%. Iya, saya nggak megang apa-apa lagi sudah. Luar biasa. Iya. Luar biasa Tribuners nih. Ini periode pertama dan ada seorang sosok Haji Ateng yang berani mengambil resiko seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan ini menjadi istiqomah Bapak lah ya Pak ya. Insya Allah. Seperti itu. Bapak tinggal di Bogor. Iya. Kenapa Pak memilih Bogor sebagai tempat tinggal? Kalau lihat asal lahir Bapak bukan di Bogor Pak, di Majalengka. Iya, betul. Jadi ya pertama saya karena kuliah di Bogor, IPB. kemudian juga saya sudah mencoba tinggal di Tangerang, tinggal di Jakarta, nggak betah, balik lagi ke Bogor dan tidak balik ke Majalengka. Karena di Majalengka mau ngerjain apa juga kan gitu. Nah, kebetulan saya punya guru atau pembimbing juga di sini yang betul-betul menggembleng saya. Jadi saya tuh pengen dekat terus sama beliau. Dengan orang guru ini di sini. Dosen pembimbing tapi sekaligus pembimbing dalam hal kehidupan, dalam hal usaha. Saya merintis ngikutin jejaknya beliau gitu. Iya. Boleh nanti saya ikut. Udah meninggal. Udah meninggal. Mau dong Pak, kalau Bapak sukses saya juga ikut sukses gitu loh. Seperti itu. Pak, tapi Bapak secara sosok menyenangkan dalam artian gini, tidak ada gap ya, maksudnya itu kita bisa ngobrol ketawa, terus penampilan Bapak juga agak-agak nyentrik gitu Pak. Memang sejak kapan Pak harus pakai topi seperti ini gitu loh? Kenapa saya tuh selalu teringat orang pakai topi ini tuh dia tuh pencinta ternak, ya kan? Kalau nggak pengusaha sapi seperti itu. Ini salah satunya Bapak pengusaha sapi atau pengusaha peternakan? Ya, saya memang hobi di ternak domba ya, tapi saat ini lebih banyak ke domba tangkas. Domba tangkas itu untuk aduan ya Pak? Ya, untuk aduan. Itu memang dari tahun 99 saya sudah bergelut di situ gitu. Dan itu jadi hobi doang Pak? Oh, enggak, jadi usaha juga. Usaha juga. Iya. Usahanya apa Pak kalau itu Pak? Dari ya, kita akan melakukan breeding, pembibitan gitu kan, atau bibit unggul kan gitu ya, untuk menghasilkan keturunan yang unggul lagi, tapi khusus untuk kontes kan gitu. Jadi konsep saya di domba itu berternak domba, menjual sapi gitu. Karena harganya seharga sapi minimal gitu. Tapi ada juga yang lebih dari harga sapi. Pak, kalau bicara pembibitan kan menjadi problem mendasar Pak di kita. Ya. Yang tadi Bapak juga katakan soal pembibitan pohon-pohon, tanaman. Mungkin pembibitan di peternakan juga. Sampai sekarang kan bicara soal sapi aja, kita pembibitannya harus dari luar negeri kan, sebagai indukannya. Betul. Nah, ini concernnya Bapak bicara soal pembibitan untuk peternakan seperti apa? Kita bicara soal domba dulu aja. Ya, justru pembibitan di domba lebih parah Pak. Sampai saat ini tuh belum ada yang menggarap secara serius. Jadi pembibitan sampai saat ini diserahkan kepada petani. Padahal yang namanya pembibitan itu atau breeding itu, ya memerlukan teknologi, memerlukan keahlian kan gitu ya. Teknologi kan butuh biaya Pak. Mungkin petani nggak punya biaya ke sana. Justru itu, akhirnya kan dari periode ke periode
bukannya kualitas domba itu semakin bagus, tapi semakin menurun. Yang semakin bagus tuh hanya tadi di peternak domba tangkas aja, karena memang pemulia-pemulianya para pecinta domba itu benar-benar dirawat gitu. Dan kalau kawin juga selektif banget, harus menghasilkan nanti yang kayak bapaknya gitu, yang bakal juara lagi gitu, nggak asal kawin. Nah, sekarang yang dilakukan oleh petani sudah tidak punya pejantan yang bagus, tidak punya induk yang bagus, kemudian inbreeding lagi, semakin turun di situ itunya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga saya nih sedang menggagas nih saat ini, dan saya sudah mencoba melakukan pembicaraan dengan IPB, ingin berbuat sesuatu. Apa, Pak? Ingin menciptakan domba Nusantara. Di mana domba Nusantara, di mana kita ingin menghasilkan, kalau di ayam kan ada ayam negeri. Nah, saya bilang kita domba Nusantara. Jadi domba yang umurnya untuk siap sembelih itu tidak harus dengan waktu yang lama seperti di ayam ya. Kalau ayam kampung yang biasa itu kan mungkin 6 bulan baru bisa disembelih. Tapi dengan adanya breeding yang baik, sehingga DOC-nya betul-betul unggul gitu ya, itu 35 hari sudah sama dengan umur yang 6 bulan. Nah, ini juga di domba harusnya begitu, dikelola oleh perusahaan yang punya kemampuan, didukung oleh keahlian yang mumpuni, ya, diharapkan bisa menghasilkan domba-domba unggul yang harusnya breedingnya ada di perusahaan besar yang didukung oleh penelitian dan sebagainya. Bila perlu mungkin disubsidi dulu di awal ya, karena memang biaya breeding itu mahal. Apalagi dalam rangka penelitian untuk mendapatkan genetik yang bagus ya. Misalkan melalui pemuliaan atau mungkin melalui rekayasa genetik, melalui rekayasa pakan misalkan gitu ya. Itu kan perlu biaya besar tuh. Nah, ini harus juga mungkin di sini pemerintah hadir bagaimana untuk menciptakan domba yang unggul. Nah, kemudian hasil breedingnya itu kita serahkan ke petani, sehingga petani itu memelihara 3 bulan udah bisa jadi uang. Itu. Ya hasil breedingnya ini baik jantan maupun betina. Ini diserahkan ke petani. Mungkin petani itu cukup waktu 3 bulan dijual udah bisa menghasilkan gitu. Optimis, Pak. Tapi bicara soal domba bukan ayam, Pak. Ayam bicaranya soal massal. Kebutuhan massal, orang sehari-hari bisa makan ayam tiap hari. Tapi makan domba belum tentu tiap hari. Sekarang itu kebutuhan domba tuh kurang. Sampai sekarang domba yang di bawah umur aja sudah disembelih untuk eka segala macam, itu banyak kebutuhan domba itu sekarang untuk eka, kurban. Apalagi kalau ada yang saya sedang perjuangkan juga bagaimana itu, Pak? Ya itu ya tadi kita cerita dulu tentang breeding ya. Iya, breeding. Ya, memang ini sulit. Tapi kalau nggak dimulai, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi gitu. Nah, ini sehingga saya mencoba dengan IPB, walaupun saya backgroundnya kehutanan nggak apa-apa lah. Nanti kan ahlinya ada di IPB kan gitu, ada ahli kedokteran hewan, ahli peternakan juga ada di sana. Nah, ini akan berbuat untuk bagaimana menciptakan domba yang waktunya pendek sudah bisa disembelih kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada peluang sebetulnya untuk meningkatkan jual petani, jual ternak, yaitu ada potensi dari jemaah haji. Saya memang ini sudah saya perjuangkan dari tahun 2005 nih. Dari 2005 Bapak sudah memperjuangkan soal yang kalau nggak salah bayar dam. Ya. Itu ya? Ya. Akan ada aturannya bayar dam seperti itu. Itu kan sebenarnya kayak orang mau kurban kan, Pak? Betul. Nah, kalau kurban kan sebenarnya jemaah haji bebas, boleh di sana, boleh di sini. Iya. Nah, sebagian sudah melakukan di kita di sini. Dan memang sebagian lagi perlu dihimbau bahwa sama saja kurban itu mau di tanah suci mau di sini sama harusnya. Betul. Memang tidak mungkin lebih manfaat, lebih maslahat
kalau dilakukan kurbannya di tempat di tanah air. di tanah air kan Betul. gitu, bisa dinikmati oleh Betul. orang-orang tetangga yang Kalau memang dihitung kekurangan. 200.000 jamaah haji, itu sudah berarti 200.000 ekor, Pak. Betul. Ya ini yang potensi lagi dam. Cuma ya saya punya keinginan, oke, dam itu kita bayar di sana sesuai dengan waktu damnya itu harus dibayar kapan. Nah, bayar di sana kan ada yang datang ke tempat penyembelihan, ada yang datang ke bank untuk bayar di bank, bayar dam. Nah, di bank ini kalau yang dari Indonesia transfer lagi ke Indonesia ke sini, sehingga dibelikan domba di sini, disembelih di sini, kan ada 3 keuntungan paling tidak. Yang pertama, peternak bisa menjual dombanya di sini, ada pendapatan. Kemudian disembelih, dibagikan ke tetangga yang mungkin makan daging itu setahun sekali bisa lebih banyak lagi yang menikmati kan gitu. Kemudian dari sisi negara, devisa tidak lepas, ada yang balik lagi ke sini. Nah, itulah yang saya perjuangkan dari 2005. Memang masih ada kendala karena ada sebagian terutama dari MUI ya, bahwa itu katanya harus disembelih di sana gitu. Nah, itu ya perlu kajian. Tapi mudah-mudahan Pak, ini perjuangan Bapak untuk mewujudkan itu akan bisa lebih bisa didengar Pak ya, dan ada juga jalan keluar terhadap itu. Karena kan mungkin bicara kemaslahatan. Atau bukan buat saya, buat masyarakat. Iya, bicara kemaslahatan 200.000 mungkin akan berapa juta orang yang akan terbantu, akan merasakan manfaat dari itu. Iya. Seperti itu. Dari sisi devisa aja mungkin ratusan miliar itu. Ratusan miliar. Kalau bisa dilakukan di sini. Seperti itu ya. Iya. Pak Jateng, kita ke hal lain. Bicara soal Bogor, Pak. Bapak kan sudah mungkin belasan atau puluhan tahun di Bogor, Pak. Bagaimana kacamata Ateng sekarang terhadap Bogor? Di saat kondisi saat ini, Bapak sudah merasakan lah Bogor itu ketika nyamannya, ketika macetnya, terus kondisi puncak seperti apa. Mungkin Pak bicara secara global tentang Bogor itu harus seperti apa sih Pak sekarang? Sebetulnya walaupun kata orang Bogor ini kota macet, Bogor ini kadang-kadang kota bencana juga gitu kan, seringkali kena bencana gitu. Ya saya sih tetap betah gitu di sini. Tapi memang ada sesuatu yang harus dilakukan. Paling tidak tidak seharusnya Bogor itu terjadi banjir atau kekeringan kalau daerah resapannya mungkin tidak diganggu ataupun harus dilakukan penanaman kembali kalau yang rusak-rusak itu. Nah, sehingga ini dampaknya tidak hanya Bogor sebetulnya, DKI juga akan berdampak. Banjir walaupun mau dibikin kanal, dibikin apa, kalau rusak di atasnya, banjir longsor pasti terjadi dan itu banjirnya pasti ke DKI. Toh kalau misalnya dibikin kanal, kalau longsoran tanah itu tergerus terus ke itu kan akan mendangkal lagi tuh kanalnya kan, akhirnya meluap lagi airnya. Jadi tetap untuk Bogor ini kalau memang ingin tetap nyaman, aman, asri, ya lahannya harus tetap hijau gitu, dan jangan semua dijadikan bangunan. Iya, menarik nih. Sebelum kita menutup obrolan ini, Pak Haji, bicara soal pembibitan, bicara soal penghijauan, Bapak kan fokus ya, konsen, termasuk ketika kampanye aja Bapak melakukan pembibitan terhadap warga. Nah, bicara puncak harusnya seperti apa, Pak? Puncak ini kan problematiknya tinggi, Pak. Ya kan? Sedangkan di situ sebagai penyangga air hujan, daerah hulunya Sungai Ciliwung itu ada di puncak, kaki Gunung Salak, kaki Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Sedangkan kondisinya sekarang sudah bangunan, pila, segala macam. Nah, Bapak sebagai anggota Dewan tentunya punya intervensi ke sana Pak, untuk melakukan apa, untuk menata puncak. Ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa jangan merusak catchment area gitu kan ya. Tapi ya jangankan saya, mungkin penegak hukum juga sekarang nggak mempan tuh kalau untuk membereskan masalah puncak gitu. Kan kuncinya penegakan hukum.
Ya, Tapi butuh dukungan legislatif, Pak. iya, saya pikir semua peraturan, bahkan nanti undang-undang untuk khusus untuk Jabodetabek ini, Iya, kawasan penyangga. kawasan penyangga ini akan ya adalah khusus gitu kan. Cuma kembali dalam implementasinya ini kadang-kadang banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang kadang-kadang itu tidak mudah untuk disadarkan gitu. Merasa saya mah cuma segini gitu kan. Iya, Tapi betul. segininya itu kalau ribuan orang kan Iya, banyak iya. gitu. Dan ada sebagian yang segini itu yang punya pejabat-pejabat, Pak ya. Termasuk teman-teman Bapak juga yang di Senayan Ya, mungkin ada, Pak. mungkin Ya? banyak lah. Seperti itu. Tapi alhamdulillah saya emang belum punya yang di Oh, belum puncak punya, mah. belum punya, Pak ya. Jangan kasihan, kasihan orang Jakarta. Baik, Pak Haji Ateng Sutisna. Kami tunggu Pak gebrakan-gebrakannya di Senayan sana, Pak. Sebagai wakil rakyat yang sudah terpilih dari fraksi PKS, kita menunggu tangan Bapak, menunggu pemikiran Bapak untuk menjadikan tidak hanya bicara soal dapilnya Bapak semakin baik, tapi bicara Bogor dan mungkin Indonesia secara umum, Pak. Ya, apa yang disampaikan Bapak itu juga disampaikan oleh konstituen saya. Jadi kami menunggu. Tapi kembali Pak, saya itu kan belum tahu mau ditempatkan di mana, kan gitu ya. Yang kedua, partai kami itu kecil, kan gitu. Kemampuan kami untuk bergaining, apalagi disuruh voting udah pasti. Tapi kecil kalau suaranya lantang nggak apa-apa, Pak. Daripada besar nggak ada suaranya, Pak. Justru itu, saya tuh kalau tidak bisa terlalu lantang, tapi kan Tapi Bapak harus lantang, Pak. Jiwa pengusahanya sudah hilangkan, tapi jiwa sebagai wakil rakyatnya harus sudah dimunculkan. karena saya itu bukan beranjak dari preman, jadi kurang lantang. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Ateng Sutisna. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, insya Allah. Tribuners, menarik perbincangan kami singkat dengan Haji Ateng Sutisna, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Kita tunggu gebrakan beliau nanti setelah beliau dipilih di komisi berapa di DPR RI. Saya Widi Henaldi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, Terima kasih. terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.